Pemirsa, hari ini seluruh umat Islam merayakan hari kemenangan, yakni Hari Raya Idul Fitri setelah selama 1 bulan penuh menjalani ibadah selama Ramadan. Namun kini yang perlu kita renungkan bersama, apakah Ramadan yang baru saja kita lewati telah memberikan makna yang berarti bagi kehidupan kita. Pemirsa, untuk mengupas makna dan hikmah apa saja yang perlu kita petik selama menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, kini di studio telah hadir bersama kami cendekiawan Muslim, Bapak Komarudin Hidayat. Apa kabar? Assalamualaikum Pak Komar. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Iya, Prof. Komar, bicara soal Idul Fitri lah ya, banyak yang kemudian disampaikan bahwa Lebaran ataupun Idul Fitri adalah hari kemenangan bagi umat Muslim di seluruh dunia. Sebetulnya makna dari kemenangan sendiri sebetulnya apa sih? Ini mungkin perlu kembali diingatkan. Iya. Yang pertama tentu umat Islam bersyukur ya bisa melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa. Berpuasa itu jangankan kok sebulan, puasa sehari seminggu aja berat loh bagi orang yang biasa manjakan makan minum. Nah ini satu melaksanakan perintah Allah, dan kedua mengakhiri tidak makan tidak minum. Tambah lagi biasanya kemudian tambah pulang mudik ketemu keluarga. Jadi ada 3 hal kan yang dirasakan mengapa kita merayakan itu. Ya tadi melaksanakan perintah Allah, kemudian kita lebaran, ketemu keluarga, ditambah lagi ada perasaan lega berapa orang karena bulan puasa itu mengeluarkan zakat, fitrah, sedekah dikeluarkan, maka kemudian ada 4-in-1 paling tidak ya ketika lebaran. Rasanya makanya seneng, lega, gembira jadi satu. Jadi pantas lah kalau ini disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Muslim di seluruh dunia gitu ya. Hanya tingkat seberapa mereka mengisi puasa Ramadan dan berbuat kebajikan ibadah, yaitu tiap orang mungkin beda-beda. Saya sih bersangka baik saja bahwa tiap orang tentu akan melaksanakan sesuai dengan kemampuannya, dan sekarang dirayakan rame-rame. Belum lagi kita kemudian berhasil katakanlah melewati ujian untuk mengendalikan hawa nafsu. Ini malah lebih menang lagi gitu kira-kira ya Prof ya. Oke, bicara kemudian soal evaluasi lah sebetulnya dari ibadah yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan. Perlu ataukah tidak kita melakukan evaluasi sudah sempurna atau belum gitu ibadah yang kita sudah laksanakan di bulan Ramadan? Evaluasi itu atau muhasabah itu kan bagus ya setiap saat, terutama di ujung Ramadan ini. Nah, satu catatan begini ya, kita ini kan hidup sebagian kan merupakan pengulangan tradisi kan, makan, minum, tidur, silaturahmi, kerja kan tradisi. Nah, tradisi yang baik ya dijaga saja. Kemudian ada inovasi-inovasi itu kan dikit-dikit. Oleh karena itu bagi saya bahwa orang biasa puasa Ramadan disyukuri, ya sudah itu dijaga. Kemudian berbuat baik dijaga, lisannya, tindakannya, pikiran dijaga. Syukur-syukur kemudian di antara kita itu memang meningkat, punya agenda. Jadi tahun ini saya punya target apa, atau zakatnya naik, perhatiannya. Karena orang itu semakin tambah usia, umumnya kan juga akan semakin naik kesadarannya. Jadi bagi saya yang penting itu menjaga momentum saja. Menjaga momentum ataupun menjaga keberlanjutan dari porsi ibadah ataupun kualitas ibadah yang telah diraih selama ini. Ramadan itu kan sungguhnya merevitalisasi watak dasar manusia yang fitri. Pada dasarnya baik, ingin damai, ingin santun, ingin berbagi. Itu aja momentum kalau dijaga dari tahun ke tahun, dari puasa ke puasa, itu sudah bagus bisa menjaga itu. Ya, apa yang kemudian sebetulnya bisa dilakukan lah ya oleh umat Muslim ketika akhirnya setelah muhasabah, kemudian merasa bahwa ibadahnya sudah cukup baik, katakan ada perbaikan lah dalam hal ibadahnya di bulan puasa. Ini kemudian ingin hal tersebut ingin terus dilanjutkan, adanya keberlanjutan dari hal yang kita sudah dapatkan dari Ramadan. Begini itu apa yang bisa dilakukan? Saya punya anggapan orang Indonesia itu pada dasarnya religius, baik, lembut perasaannya. Makanya karya seni di negeri ini kan tinggi sekali. Karena mungkin juga pengaruh alam ya.
tidak perlu kerja keras bisa hidup. Ini perasaan seni kehalusan ini tumbuh. Nah, ketika bulan puasa, saya yakin banyak orang yang juga ada rasa keharuan, penghayatan puasa, spiritual. Saya yakin banyak kok. Masalahnya adalah setelah selesai Ramadan itu kemudian kadang tidak tahan karena mungkin godaan-godaan itu begitu tinggi, yang ada istilah hedonistic treadmill. Treadmill itu ya ketika Anda pernah treadmill kan, ketika tambah lari kenceng, tapi juga ketika treadmill itu nggak kemana-mana. Tambah kenceng juga kenceng, tapi nggak kemana-mana treadmill. Nah, orang Indonesia itu ketika gajinya 5 juta habis, 10 juta habis, 15 juta habis. Mengapa? Karena semakin tinggi income-nya, semakin konsumtif juga kayak hidupnya. Itu naik. Nah, ini yang namanya hedonistic treadmill. Yeah. Nah, ketika bulan puasa kita bisa menahan. Tapi pengaruh kapitalisme global, ya, mall di mana-mana, kompetisi kendaraan mewah, ini yang membuat kemudian kemenangan Ramadan, Idul Fitri itu kadang berat menjaganya. Jadi faktor-faktor di luar Ramadan itu memang berat. Ini mungkin berkaitan dengan kedewasaan sebuah masyarakat. Saya melihat misalnya ya di Eropa itu orang ke sore-sore ke mall, ke kafe, dengerin musik itu banyak, tapi tidak banyak yang belanja itu. Yang belanja itu sekarang itu ya orang Cina dan orang Asia kalau ke Eropa, ke Amerika. Tapi orang sana itu kan tidak senang belanja-belanja itu. Nah, kita ini hedonistic treadmill itu menonjol sekali. Ya, jangan sampai kemudian sesuatu yang berbau perayaan ini akhirnya mengurangi lah ya. Apa yang dididik di sekolah, diajar di sekolah, di forum pengajian, puasa, ini begitu keluar, di luar itu berat sekali. Nah, lebih-lebih kemudian ketika pejabat-pejabat pemerintah tidak memberi contoh. Ini juga gimana menjaga momentum ya, hasil puasa ya, kemenangan, kalau kemudian pemerintah, para elit-elit juga tidak memberi contoh. Ya, sepertinya contohnya seperti apa? Ya, hedonistik sekali. Korup, ya, hidup bermewah-mewah. Dulu sungguhnya berkali-kali dicanangkan kan, hidup sederhana. Itu. Ya mewah sekali. Di Indonesia itu kan orang yang mewah kaya, hanya berjalan berapa menit kita menemukan orang yang miskin, gitu kan. Ini kan pegawai-pegawai negeri itu saya kasihan kalau masuk mall. Gaji sebulan saja nggak cukup itu kalau untuk nuruti emosinya. Makanya mereka gali lubang tutup lubang kan utangnya. Salah satu hal untuk mengurangi itu adalah memberikan contoh kepada masyarakat sehingga masyarakat juga melakukan hal yang baik lah ya. Di mana dikeroyok mall kok kita itu. Itu juga satu tantangan, kemenangan yang kita raih itu digerogoti oleh situasi. Ya. Prof. Komar, bicara soal tujuan dari ibadah Ramadan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran adalah untuk meningkatkan ketakwaan lah ya umat muslim. Bicara soal arti lah ya ataupun esensi dari takwanya sendiri ini seperti apa? Takwa itu ya apapun tindakan, perilaku, pekerjaan yang mendekatkan diri pada Allah, meningkatkan kualitas hidup, itu takwa. Maka ketakwaan bagi orang yang miskin, kerja keras, sabar, itu takwa. Bagi orang kaya, dia banyak menolong orang lain, memberi lapangan kerja, yaitu ketakwaannya di situ. Bagi orang yang berilmu dan ilmunya membantu mencerdaskan anak bangsa, itu ketakwaannya di situ. Jadi takwa itu tiap orang punya kemampuan, punya jalur masing-masing. Apapun yang mendekatkan pada Allah, meningkatkan pada kualitas hidup, mendekatkan pada samanya, itu bagi saya adalah realisasi takwa. Oke, relevansinya dengan ibadah yang dilakukan selama bulan Ramadan adalah latihan bagaimana kita untuk menjadi takwa gitu ya? Iya, puasa itu kan satu, mendekatkan diri dengan Allah, kehadiran Allah dekat sekali kan. Yang kedua, ketika puasa itu kan bukan makan dan minum saja, tapi kualitasnya itu kan menata hati, pikiran, perilaku agar baik, ya kan, meningkatkan kualitas diri kan. Kemudian juga kita menyantuni, peduli pada orang lain yang terdekat. Jadi satu, peningkatan pada Allah, peningkatan pada diri sendiri, kualitas diri, dan ketiga mendekatkan, memberikan manfaat pada lingkungannya. Nah, itu pesan puasa kan itu menonjol sekali.
Nah, kalau itu diwujudkan, ya itulah bagian dari manifestasi ketakwaan. Baik, oke. Ya, Prof, kita akan lanjutkan dulu saja. Pemirsa, kami akan segera kembali usai dia di Jurnal Pagi.